Semua teman-teman buka. Madina sudah buka bukunya. Tepatnya itu pada halaman 133. Halaman 133 atau 133. Revana, apa kabar? Revana. 100 berapa, Pak? 133. 133. Sudah? Belum, Pak. Bentar. Nah, ini Pak, udah Pak. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Masih ingat doa open and close? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Open and close. Open and close. And clap your hands. Open and close. Open and close. Your on and the ways. Open and close. And clap your hands. Open and close. Berdoa sebelum belajar. Teman-teman, sudah mendengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi artinya ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Kalau sudah dibuka, teman-teman boleh perhatikan bukunya ya di halaman 133. Nanti Pak Hamzah akan bacakan. Ya. Pembelajaran keempat. Cuaca hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Siapa yang di sini pernah mandi di sungai? Angkat tangan. Enggak. Karena nggak ada sungainya apa ya, teman-teman? Pak Hamzah sudah pernah mandi di sungai. Ya? Lanjut lagi ya, teman-teman ya. Mereka mandi sambil bermain air. Jadi, Udin dan teman-teman itu ketika di sungai, mandi dan sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Beni berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Beni. Lanjut ke halaman 134. Udin dan teman-teman. Hai. Hamzah boleh tunjuk teman-teman yang baca. Halo Putra, apa kabar? Putra. Kemarin. Apa kabar tuh Putra baru bergabung? Najibah boleh bergantian baca di halaman 134. Nah, 134 nih. Ya, Najibah terlebih dahulu boleh bantu baca. Nanti Pak Hamzah tunjuk ya, bergantian ya teman-teman untuk membaca. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Udin dan teman-teman terlihat sekali. Sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Ini juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Asyik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Bercanda saat bermain di air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama. Oke, teman-teman. Jadi, ketika kita berada di sungai, kita diusahakan tidak terlalu banyak bercanda. Karena kalau kita banyak bercanda yang ditakutkan, nanti kita bisa tenggelam atau kram kaki kita. Nanti kita tidak bisa berenang.
Yang ada nanti kita terbawa Nanti oleh peot. arusnya air. Iya. Nanti Contohnya peot misalnya, kalau lama-lama. ya contohnya misalnya tidak perlu di sungai, misalnya di kolam renang. Yang pernah teman lakukan, misalnya teman-teman banyak bercanda di kolam renang. Padahal kolam renang itu dangkal. Karena teman-teman banyak bercanda, teman-teman kakinya kram. Dan akhirnya teman-teman tenggelam. Iya. Jadi diusahakan ketika di kolam renang atau di sungai, teman-teman ketika mandi diusahakan tidak banyak bercanda ya teman-teman. Lanjut ke halaman 135 teman-teman boleh? Itu tuh. Ya, halaman 135. Cum. Novel? Novel? Boleh bantu 305 baca? kali, Bu. Iya, Novel. 135 Novel. Ayah, Boleh bantu baca Novel? Novel. Kak, guru. Kak sekali kepada Udin, Beni, dan Muid. Rani, Layan. Mereka berani aktivitas dalam air. Beni sudah bisa berjalan di dalam air. Kak berpegangan teduh berani jongkok dalam air. Tidak takut Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa kehebatan semuanya. Melempar dan melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semua. Kalian memang anak-anak hebat dan berani. Oke, teman-teman. Kehebatan. Nah, kalian 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. yang hebat dan berani. Sudah? Teman-teman lanjut buka ke halaman 136. Wih, ini udah tahu nih. Ya, di Pandai. situ teman-teman boleh lihat ada kosakata yang belum tepat atau masih acak kata-katanya. Jadi nanti teman-teman setelah kegiatan Zoom ini, teman-teman nanti boleh mengerjakan. Itu kata-katanya masih acak. Itu adalah kata-kata yang merupakan kalimat pujian. Karena di situ kata-katanya acak-acak, teman-teman adalah mencocokkan yang sesuai dengan kalimat pujian. Bisa. Mengerti teman-teman? Bukan. Ada yang tidak mengerti angkat tangan? Masih. Angkat tangan bagian tidak mengerti. Di halaman 136 nanti teman-teman diperintahkan untuk menyusun kata-kata yang berbentuk kalimat pujian. Di situ kosakatanya masih acak. Jadi belum bisa terbaca menjadi sebuah kalimat. Oke, teman-teman perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat pujian? Ada yang tahu? Teman-teman? Hebat. Kalimat pujian ada yang tahu? Putra? Putra tahu tidak yang dimaksud dengan kalimat pujian? Tahu. Apa? Oke, nanti Pak Hamid jelaskan ya. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya, yang berupa kalimat
pujian. Contoh kalimat pujian ada yang tahu? Contoh kalimat pujian, kata-katanya yang bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan kalimat pujian. Ya, bisa contohnya berani sekali. Ada satu lagi, hebat sekali. Dua, luar biasa. Yang ketiga ada pandai sekali. Rajin sekali. Sungguh enak, teman. Enak sekali. Sangat puas. Dan yang terakhir, senang sekali. Nanti materi tersebut nanti ada Pak Hamzah kirimkan ke Google Classroom dan ke WA wali murid ya untuk materi tambahannya. Teman-teman perhatikan, Pak Hamzah akan memberikan contoh kalimat pujian. Pak Hamzah akan memberikan 3 contoh kalimat pujian. Nanti setelah Pak Hamzah membacakan 3 contoh kalimat pujian, teman-teman satu persatu membuat kalimat pujian yang teman pikirkan masing-masing ya, dan tidak boleh sama satu teman sama teman yang lain. Contoh kalimat pujian yang Pak Hamzah contohkan ada 3. Yang ke-1, contoh, Lani, penampilanmu di pentas teater semalam sungguh luar biasa. Kalimat pujiannya di situ adalah katanya luar biasa. Penghayatanmu yang mendalam terhadap peran yang kau lakoni di pentas itu sungguh hebat. Oke, yang kedua perhatikan kalimat pujiannya yang Pak Hamzah buat. Edo memang pintar sekali. Edo memang pintar sekali. Di situ kalimat pujiannya adalah pintar sekali. Sehingga dia mampu menjadi lomba sains sekecamatan Babakan Madang. Jadi Edo mampu melombai sekecamatan Babakan Madang. Kan? Kamu rajin sekali. Pagi sudah membereskan tempat tidurmu sebelum kamu melakukan sholat subuh. Jadi di situ yang merupakan kalimat pujiannya adalah rajin sekali. Sekarang teman-teman boleh bergantian ya untuk membuat 1 kalimat pujian. Yang Pak Hamzah pilih yang pertama adalah Violet. Boleh membuat kalimat pujian 1. Membuat kalimat pujian gimana? Oh iya. Kalimat pujian. Violet? Bisa? Membuat 1 kalimat pujian. Iya. Boleh menggunakan kata hebat. Berani, bangga, pandai, Luar biasa, pandai sekali, rajin sekali, sungguh tangguh, sungguh Masakan enak. mama enak mama. Masakan Violet, bisa? Masakan mama enak, sehat. Tidak terdengar Violet, suaranya boleh dijelaskan Masakan suaranya mama Violet? enak sekali. ini pintar sekali menyanyi. Boleh diulang? Violet, boleh diulang Violet? Lani pintar sekali menyanyi. Oh, di situ kalimat pujian yang Violet buat adalah pintar sekali. Jadi ada Lani yang pintar sekali menyanyi, teman-teman. Sekarang coba Putra. Putra boleh membuat 1 kalimat pujian. Ayo coba Putra. Kalau tidak bisa nanti Pak Hamzah bantu Putra. Iya. Kalimat pujian. Apa kalimat pujiannya? Kalimat pujian. Iya, sebentar ya teman-teman ya, bergantian ya. Putra boleh membuat 1 kalimat pujian. Iya. Ya, silakan Putra bacakan kalimat pujian yang tadi Putra buat, yang barusan Putra buat. Ini mah, ini. Yang barusan tulis itu. Masakan mama enak sekali. Oh, kalimat pujian yang Putra buat adalah enak sekali. Itu adalah kalimat pujiannya. Yang enak sekali. Jadi masakan Mama Putra enak sekali. Sekarang coba Hamzah.
Hamzah, Apa yang kamu boleh membuat kalimat satu pujian? Kita belum membuat kincir angin. Hamzah, Hamzah masih malu-malu ya? Hamzah. Membuat satu kalimat pujian Hamzah. apa sayang? Bacanya apa itu? Pak Hamzah bantu nih contohnya nih ya Hamzah. Hamzah pagi-pagi rajin sekali pergi sholat subuh ke masjid. Jadi di situ kalimat pujiannya adalah rajin sekali karena Hamzah pagi-pagi sholat subuhnya pergi ke masjid. Sekarang coba Medina. Medina membuat satu kalimat pujian yang Medina buat. Apa ya? Hapus nggak? Dayu pandai sekali menulis. Dayu pandai sekali menulis. Ada penghapus nggak? Menulis apa? Menulis cerita. Oh. Dayu pandai sekali. Di situ adalah kalimat pujiannya adalah pandai sekali. Jadi Dayu itu pandai sekali ketika menuliskan cerita, teman-teman. Sekarang coba Revana. Revana. Pandai sekali membaca. Coba boleh diulang pelan-pelan bicaranya. Dayu hebat sekali bisa membaca Al-Quran. Wah, hebat ya, teman-teman. Teman-teman, di halaman 137 di situ ada permainan layang-layang. Siapa yang tahu layang-layang? Layang-layang, siapa yang tahu permainan layang-layang? Iya. Layang-layang, ada yang tahu permainan layang-layang? Tahu, aku tahu. Yang terbang ke atas. Ya? Yang terbang ke atas. Iya, layang-layang adalah, ada yang tahu? Aku tahu. Apa? Ya layang-layang itu permainan, Pak. Ya, layang-layang itu adalah permainan yang bisa diterbangkan ke udara. Alat-alat membuat layangan ada yang tahu, teman-teman? Benang. Iya, benar. Terus apa lagi? Kertas. Kertas, iya, kertas. Apa lagi? Bambu. Bambu, Kayu. iya, menggunakan bambu atau kayu. Nah, ini mah. Terakhir menggunakan apa? Iya, untuk alat memotongnya bisa menggunakan gunting atau pisau. Terakhir, menggunakan alat untuk menempelkan apa teman-teman namanya? Apa alat untuk menempel apa? Alat untuk menempelkan kertasnya apa namanya? Ya, terakhir itu adalah lem. Permainan layang-layang, mainan yang terbuat dari kerangka kayu bambu yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai tali. Di sini siapa yang pernah main layang-layang? Angkat tangan. Layang-layang. Putra pernah main layang-layang nggak? Iya. Pernah ya? Putra, apakah pernah main layang-layang? Pernah. Tapi Alhamdulillah teman-teman di kampungan Pak Hamzah ketika bulan puasa sekarang ini lagi musim anak-anaknya bermain layang-layang. puasa Ramadan. Iya, jadi mungkin teman-teman yang ada di kampungan Pak Hamzah itu untuk menunggu buka puasa dari asar sampai ke maghrib itu bermain layang-layang, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu judul lagu yang bertemakan tentang layang-layang? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, nanti Pak Hamzah akan setelkan berikut lagu yang berjudulkan tentang layang-layang ya, teman-teman boleh dengarkan. Ini lagu berjudulkan tentang layang-layang. Itu dengerin Pak Hamzah menyanyi tuh. Pak Hamzah akan putarkan videonya sebentar, teman-teman.
Oke. Nazifa. Medina. Apa kau tahu membuatkan layang-layang? Tahu dong. Tahu dong. Tunggu. Kalian tahu nggak? Apa? Apa lagi, Putra? Bentar ya teman-teman ya. Layang-layang itu bisa terbang di angin, ya ke bawah angin. Ke bawah angin. Emang bawa ke angkasa? Nanti dia ambil dong layang-layangnya patah. Nanti kita dia bisa membuat layang-layang lagi. Halaman 137 Juan, bentar. Teman-teman karena di sini ada gangguan, Hamzah akan nyanyikan ya. Teman-teman boleh dengar ya. Hamzah menyanyi. Tapi jangan ditertawakan ya, karena Pak Hamzah mungkin agak fales. Mana videonya? Videonya belum bisa disetel. Nanti teman-teman Pak Hamzah boleh kirimkan videonya. Nanti teman-teman boleh setel di handphone atau di laptop teman-teman ya. Karena ada gangguan, jadi videonya tidak bisa disetel. Pak Hamzah nyanyikan saja ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Hati pun riang dan senang. Jadi teman-teman boleh dengarkan lagunya ya ketika Pak Hamzah sudah kirimkan lagunya ke Google Classroom dan ke WA melalui murid. Teman-teman, masih mendengarkan Pak Hamzah? Masih. Pak Hamzah akan flashback kembali yang tadi Pak Hamzah ajarkan. Di sini teman-teman Pak Hamzah boleh bertanya. Kegiatan apa saja yang dapat teman-teman lakukan ketika teman-teman berada di sungai atau di kolam? Di kolam. Iya, kegiatan apa saja yang teman-teman lakukan ketika teman-teman berada di sungai atau di kolam? Berenang. Satu-satu ya. Sekarang coba Putra, kegiatan apa saja yang Putra lakukan ketika berada di sungai atau di kolam renang? Tidak boleh sama ya. Dengan air. Putra ada yang tahu? Iya. Kegiatan apa saja yang Putra lakukan ketika Putra berada di kolam renang atau sungai? Bermain air. Iya, bermain air atau ciprat-cipratan bersama teman bisa. Terus sekarang coba Juan, kegiatan apa yang Juan lakukan ketika berada di sungai atau di kolam renang, Juan? Apa ya? Bermain. Ya. Kenapa sih Hamzahnya matikan Siapa lampu? yang suka berenang? Angkat tangan. Saya. Ya, itu adalah salah satu contoh Juan bisa kegiatannya misalnya Juan berenang di sungai atau di kolam renang. Terus ada lagi teman-teman yang tahu, Najifa, Harusnya kegiatan apa yang Najifa lakukan ketika Najifa berada di kolam renang atau di sungai? ke pantai lu. Pantai lu. Ada yang tahu? Tahu. Nah, kegiatan apa yang Hamzah lakukan ketika berada? Siapa yang di sini pernah melakukan kegiatan memancing? Memancing. Emang menangkap ikan. Iya, kalau memancing itu bukan berarti dia memancing itu biasanya di sungai, bukan di kolam renang ya, memancingnya.
Di sungai. Kalau untuk kegiatan memancing dilakukannya di sungai. Pantai juga bisa. Ya. Ke pantai Apa? bisa. Kegiatan apa? Kalau di pantai bolehnya orang gede doang ya. Nova. Hah? Kegiatan apa yang Nova lakukan ketika berada di dalam air, di sungai atau di kolam? Teman-teman, siapa yang pernah ke Dufan? Angkat tangan. Ke Dufan. Ke dunia prestasi yang berada. Wow. Halo Kita belum teman-teman. membuat layang-layang. Teman-teman, siapa yang pernah ke Dufan? Ya nggak pernah. Pernah. Ya, di sana ada permainan air. Siapa yang pernah naik arum jeram? Arum jeram. Arum jeram yang terdapat di wahana Dufan. Arum jeram. Saya. Wah, Putra sudah. Alhamdulillah. Pak Hamzah juga sudah. Bagaimana rasanya Putra ketika naik arum jeram? Rasanya gimana? Rasanya Bagaimana rasanya ketika Putra menaiki arum jeram atau teman-teman yang lain? Ada yang tahu? apa? Rasanya senang dan Rasanya pasti teman-teman bajunya basah karena banyak yang nyemprot air ke badan kita atau ke tubuh kita. Makanya ketika kita memakai arum jeram, biasanya di tempat masuknya itu kita disarankan untuk membeli jas hujan biar baju kita tidak terkena air. Di sini ada yang tahu permainan polo air? Polo air? Ada yang tahu permainan polo air? Permainan polo air itu sama dengan permainan lempar tangkap bola di dalam air. Jadi, teman-teman bermain bola di dalam air, bukan di lapangan, tetapi berada di kolam renang. Itu adalah salah satu contoh olahraga yang bernama polo air. Di sana juga ada gawangnya. Tetapi untuk memasukkan bola ke dalam gawangnya bukan ditendang seperti di lapangan, teman-teman. Tetapi dengan cara dilempar sekencang-kencangnya agar bolanya bisa masuk ke dalam gawang. Jadi nanti di dalam kolam renang ada 2 gawang, kanan dan kiri. Dan ada 2 tim. Di sana teman-teman nanti siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gawang itu adalah tim pemenangnya. Tapi dengan cara dilempar. Tidak bisa ditendang karena berada di dalam air. Teman-teman, ada yang mau bertanya kembali? Tanya kembali. Coba untuk mengingatkan kembali. Kalimat pujian contohnya apa, Juan? Juan, Kalimat cuma. contoh kalimat pujian. Apa itu? Contoh Pak Hamzah buatkan buat Juan ya kalimat pujiannya. Juan senang sekali ketika diajak orang tua bertamasya ke kebun binatang. Bertamasya itu enggak, ini Pak Hamzah mengingatkan kembali yang tadi Pak Hamzah ajarkan. Iya, yang di halaman 135 yang tentang kalimat pujian. Tadi kan Juan telat masuk, Pak Hamzah mengingatkan kembali kepada teman-teman yang lain juga. Juan, boleh dengarkan dulu. Juan merasa senang sekali diajak orang tua bertamasya ke kebun binatang. Di situ kalimatnya yang merupakan kalimat pujian adalah senang sekali. Coba Juan boleh buat kalimatnya, Juan. Tadi Pak Hamzah beri contoh 1 buat Juan.
bikin sendiri. Tujuan? Halaman berapa, Pak Hamzah? Di halaman 135 coba buka. Ada nggak? Di situ kan tidak ada untuk perintah membuat kalimat, cuma ada untuk perintah menyusun kalimat. Jadi Pak Hamzah tambahkan materinya bagaimana kita bisa membuat satu kalimat pujian. Tadi sebelumnya Pak Hamzah sudah memberikan 3 contoh kalimat pujian sebelum Juan masuk. Di halaman 135 sudah, 136 sudah? 136 sudah? Nah, di situ ada kosakata kalimat pujian, tapi belum terbentuk atau masih acak-acakan, teman-teman. Nanti teman-teman boleh kerjakan ketika setelah itu. Ya. Di bawahnya nanti ditambahin kalimat kan? Iya. Teman-teman, boleh lanjut ke halaman 137, teman-teman. Halaman 137. 137. Coba, Putra boleh bantu baca halaman 137, Putra? Dibaca nih. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Apakah kamu pernah bermain kincir angin? Nah, di sini siapa yang pernah bermain layang-layang dan kincir angin? Saya. Siapa? Juan sudah pernah bermain layang-layang? Iya, saya. Putra sudah pernah bermain kincir angin yang terbuat dari kertas? Di halaman bawahnya, di halaman 138, teman-teman perhatikan. Di halaman 138 sampai 140, di situ ada kegiatan seni. Kegiatan SPDB untuk membuat kincir angin dari kertas yang tadi. Nah, yang seperti Putra pegang. Hamzah, Coba kamu Putra. belum pernah main Coba kincir lihat, Putra. angin nih. Nah, seperti Putra itu kincir angin